Horas, kami dari kelompok Ijo Lumut akan menjelaskan tentang patung si Gale-Gale. Pada suatu hari, hiduplah seorang ahli patung yang sangat terkenal bernama Datu Panggana. Suatu hari, Datu Panggana berkenan membuat patung sebagai pajangan di rumahnya. Dia pun pergi mencari bahan ke hutan. Ketika sedang berjalan-jalan, sebatang pohon kayu kering menarik perhatiannya. Tingginya serupa manusia, tidak berdaun, tidak beranting. Datu Panggana membawanya pulang dan memahatnya menjadi patung seorang perempuan yang cantik. Beberapa waktu berlalu, Datu Panggana kedatangan tamu. Seorang pedagang keliling bernama Baopar 33. Ia terpesona melihat patung pahatan Datu Panggana. Cantik sekali, bolehkah aku pakaikan pakaian tradisional dari barang dagangan ini dan perhiasan emas? Menjelang sore, Baopar 33 hendak mengambil kembali pakaian yang ia kenakan pada patung. Namun, apa yang terjadi? Pakaian itu melekat. Dengan kecewa, Baopar 33 melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, seorang dukun penawari, Datu Partoar. Datu Partoar memang memiliki keahlian mengobati, memanggil roh, dan memiliki obat ajaib. Di perjalanan, ia melihat patung perempuan tersebut dan terkagum-kagum. Alangkah indahnya. Mungkinkah aku hidupkan patung itu? Dengan beberapa tetes ramuan dan mantra. Berkat keahlian Datu Partoar, patung perempuan tersebut mulai bergerak. Dengan gembira, ia membawanya pulang. Datu Partoar dan istrinya mengangkat patung tersebut sebagai anak dan memberi nama Nai Manggale. Di pekan, Nai menari lemah gemulai, menghipnotis penonton hingga ikut bergerak seirama dengan lenggak-lenggoknya. Kabar soal Nai tiba pada Datu Panggana dan Baopar 33. Mereka langsung mendatangi kediaman Datu Partoar. Tidak adil jika Nai Manggala menjadi milikmu, sebab aku yang memahatnya pertama kali. Tapi, aku yang memberinya pakaian dan perhiasan emas. Aku pun berhak memilikinya. Tanpa aku, ia tidak akan jadi manusia. Jadi akulah paling berhak. Perdebatan mereka tidak selesai, bahkan setelah dibawa ke hadapan raja. Raja menganjurkan agar mereka menemui si Aji Bahir-Bahir, seorang tertua di hutan yang mampu memecahkan persoalan Nai Manggale. Agar adil, sebaiknya setiap kalian menjadi bagian keluarga Nai Manggale. Datu Partoar menjadi bapak yang berhak memberi berkat dalam perkawinan. Baopar 33 menjadi Mariboto, abang yang berhak menerima bagian uang mahar. Datu Panggana menjadi tulang dan akan memperoleh bagian sesuai yang berhak diterima seorang paman. Demikian permasalahan kerabat Nai Manggale diputuskan. Namun, cerita tidak sampai di situ. Suatu saat, seorang pemuda dari hutan sebelah mendengar akan kecantikan Nai Manggale. Ialah Datu Partiktik yang segera datang menatap dan meminang Nai Manggale. Tanpa disangka, Nai menolaknya. Akhirnya, ia menggunakan ilmu sihir. Datu Partiktik menaklukkan hati Nai. Perkawinan pun diselenggarakan. Sekian lama setelah kawin, Nai Manggale tidak kunjung mengandung anak. Penantian panjang membuatnya jatuh sakit.
Ia berpesan pada suaminya. Mintalah pada Datuk Panggana untuk membuat patung sebesar diriku dan panggillah dia si Gale-Gale. Jika tidak, aku tidak akan diperkenankan tinggal di dalam baka dan akan terpaksa mengutuk engkau, yakni agar kau tidak memperoleh keturunan ketika kelak kembali kawin. Datu Partiktik pun segera melaksanakan pesan istri. Dari sini dapat kita paham alasan patung si Gale-Gale dibuat untuk orang yang meninggal tanpa anak, agar beku atau arwahnya tidak tersiksa di alam baka. Demikian kisah Nyai Manggale berakhir. Sekian dari kami.